Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di pelajaran biologi. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita tetap selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, hari ini saya lanjutkan mengenai sistem pernafasan pada manusia dan penyakitnya. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai organ-organnya dan sistem respirasi dan sistem alat-alat pernafasan pada sistem manusia, sekarang saya lanjutkan penguatan dan penyakitnya. Mekanisme pada sistem pernafasan. Kemarin kan kalian sudah mempraktekkan, ada pernafasan dada, ada pernafasan perut ya. Kalau pernafasan dada, ketika udara masuk, maka volume rongga dada membesar. Kamu lihat ini gambarnya, rongganya membesar antar tulang rusuknya ya, sedangkan pada ekspirasi, nah ini terjadi relaksasi, volume rongga dadanya mengesil, menurun, mengempis ya, ini mengembang, ini mengempis. Kemudian pernafasan perut. Nah, pernafasan perut yang berkontraksi adalah diafragmanya. Kamu lihat perbedaannya diafragma ini. Nah, ini kan membesar, rongga dada membesar, diafragmanya mendatar. Sedangkan kamu lihat yang ekspirasi ini kan terjadi kelengkungan, melengkung. Jadi rongga dadanya relaksasi, kemudian terjadi kontraksi diafragmanya melengkung. Nah, mekanisme pernafasan, kalau berdasarkan pernafasan manusia ada inspirasi dan ekspirasi. Kalau berdasarkan cara melakukannya ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, di dalam tubuh kita ini terjadi yang namanya pertukaran gas di paru-paru. Disebut sebagai respirasi eksternal karena berhubungan dengan udara luar tubuh terkait dengan pernafasan melalui hidung. Terjadi difusi antara O2 dan CO2. Kemudian terjadi pengingkatan O2 oleh darah sehingga reaksinya yaitu Hb itu hemoglobin plus oksigen menjadi oksihemoglobin yaitu O2 diikat oleh Hb darah. Dalam pelepasan CO2 dari arah terjadi reaksi H+ plus CO3 min plus H2CO3 menjadi air dan karbon dioksida. H2O itu air, CO2 itu karbon dioksida. Nah, pertukaran gas di jaringan disebut respirasi internal di dalam tubuh. Terjadi pelepasan O2 dari area jaringan dan pengikatan CO2 dari jaringan oleh darah. Dalam pelepasan O2 dari darah terjadi reaksi oksihemoglobin menjadi penguraian ya Hb plus O2. Dalam pengikatannya yang di jaringan ini terjadi reaksi CO2 plus H2O menjadi H2CO3 menjadi H plus HCO3. Nah, reaksi ini dipercepat oleh enzim karbonat anhidrase di dalam eritrosit. Eritrosit itu sel darah merah. Nah, kamu lihat di sini pertukaran oksigen. Nah, ini yang terjadi di dalam alveolus ya. Setelah berada di darah, oksigen ini dibawa oleh sel-sel tubuh yang membutuhkan. Kamu lihat alveolus ini terjadi pertukaran difusi O2 dan CO2. Nah, terjadi pengikatan dengan hemoglobin menjadi oksihemoglobin. Ya. Ini ya, kamu lihat gambarnya. Pertukaran O2, nah sebagian besar diangkut oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Jadi Hb4 plus 4O2 di dalam paru-paru akan menghasilkan 4HbO2. Tapi kalau di dalam jaringan 4HbO2 ini akan diuraikan menjadi Hb4 plus 4O2. Proses pengikatan dan pelepasan O2 ini dipengaruhi oleh kadar oksigen, karbon dioksida, dan tekanan oksigen. Nah, ini pertukaran karbon dioksida ya. Dari sel-sel jaringan ke dalam darah. Setelah berada di dalam darah, karbon dioksida dibawa ke alveolus untuk dikeluarkan. Nah, ada 3 cara pengangkutan CO2, yaitu CO2 larut dalam plasma. Ini akan membentuk asam karbonat. CO2 plus H2O menjadi H2CO3. Yang kedua, dalam bentuk senyawa karbomino, CO2 berdifusi ke dalam sel darah merah berikatan dengan amin
negatif NH2 ini 30% ya. Kemudian dalam bentuk ion HCO melalui proses berantai yang disebut pertukaran klorida CO2 masuk ke dalam sel darah merah yang mengandung enzim karbonat anhidrase. CO2 plus H2O dibantu oleh enzim karbonat menjadi H2CO3. Setelah kemudian pelepasannya H2CO3 ya, H2CO3 ini dibantu oleh anhidrase memecah menjadi CO2 plus H2O. Keluar dari sel darah merah, masuk plasma darah, kedudukan HCO3 digantikan oleh ion klorida. Nah, gangguan dan kelainan pada sistem pernafasan. Nah, mengapa kita di rokok-rokok ini banyak gambar-gambar orang yang terkena penyakit pernafasan? Karena apa? Karena di dalam rokok, kandungan rokok, kamu lihat dalam sebatang rokok ini ada kandungan bahan bakar korek api, racun semut putih, pembersih lantai, racun untuk kuman mati, bahan PVC ya, karbon monoksida ya, kemudian metanol. Nah, bayangkan kandungan-kandungan ini masuk ke dalam paru-paru kita, tentu saja membuat paru-paru kita menjadi sakit. Nah, ini ada kelainan sistem pernafasan, ada rinitis, ada COPD, emfisema, bronkitis, kanker paru-paru, dan pneumonia. Nah, di sini ada COPD. Ini merupakan penyakit paru kronik yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara pada saluran nafas yang disebabkan rokok, asap polusi, dan pembakaran gas berbahaya. Emfisema ini rusaknya paru-paru yang ditandai dengan robeknya alveolus. Kemudian bronkitis ini karena infeksi, kanker paru-paru karena terlalu banyak merokok. Kemudian pneumonia ini peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumonia. Dan rinitis merupakan peradangan pada rongga hidung hingga menyebabkan bengkak dan banyak mengeluarkan lendir akibat alergi. Baiklah anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Kemudian ini kalian kerjakan latihan soalnya di dalam buku. 6 soal saja. Kemudian yang kedua tugasnya adalah membuat media sistem pernafasan. Nanti saya share contoh medianya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.